Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy Nizar Afrida dengan NIM 1818017. Saya dari kelas A dengan mata kuliah APPL 2021. Di sini saya ingin membahas uji kompetensi pertama, yaitu mengenai pertama pendaftaran di WhatsApp dan pendaftaran di GitLab, yang kedua itu pembuatan proses bisnis, yang ketiga pembuatan dokumen SRS, dan keempat atau terakhir pembuatan use case diagram. Langsung ke pembahasan pertama, yaitu pendaftaran. Tugas pertama yaitu join WhatsApp application. Yang pertama, silakan buka URL join yang telah disediakan oleh dosen pengampu, lalu kita langsung masuk saja. Di sini bukti telah bergabung di WhatsApp. Yang kedua itu tetap tugas satu, tapi yang bagian kedua itu pendaftaran di GitLab. Di sini sebelumnya saya sudah mendaftar di GitLab dan saya tinggal login dan tinggal SS bukti telah mendaftar ke GitLab. Untuk tugas 2 yaitu pendaftaran judul aplikasi project studi kasus. Nah, di sini saya mengambil studi kasus yaitu aplikasi penjualan velg mobil. Aplikasi ini atau aplikasi penjualan velg mobil untuk memudahkan masyarakat membeli velg mobil tanpa harus datang langsung ke tempat penjualan agar lebih efisien. Di sini berikut merupakan proses pendaftaran judul aplikasi project aplikasi penjualan velg mobil pada e-learning, yang mana statusnya sudah disetujui oleh Bapak Ali Tarmuji. Untuk selanjutnya berproses untuk ke tugas yang lain. Nah, yang tugas kedua ini adalah pembuatan proses bisnis dari studi kasus. Nah, di sini saya membuat proses bisnisnya yaitu diagram BPMN. Yang pertama itu ada pembeli dan penjual. Langkahnya yaitu pembeli start atau mulai mengunjungi toko, memilih velg, melakukan pembayaran. Terus ketika pembeli melakukan pembayaran, maka penjual melakukan konfirmasi pembayaran dan penjual mengecek bukti pembayaran, mencatat bukti barang yang keluar, memberikan nota pemesanan untuk pembeli, yaitu proses selesai. Terus tugas 2 selanjutnya yaitu pembuatan proses bisnis dari studi kasus. Yang tadi kan yang ini kan proses bisnis saat ini, dan yang ini proses bisnis yang diharapkan. Nah, ketika kita membuat diagram BPMN, proses yang diharapkan tentunya yaitu pembeli, penjual, dan sistemnya. Di sini pembeli pertama mengunjungi toko, terus memilih velg. Nah, sistem ini akan menampilkan halaman velg yang dijual. Terus lanjut pembeli melakukan pembayaran, terus bayar. Kalau tidak ingin bayar, maka kembali lagi memilih velg. Kalau bayar yes, maka melakukan konfirmasi pembayaran. Terus sistem akan menampilkan riwayat barang dan mencetak barang yang keluar. Akan dikelola oleh penjual. Dan selanjutnya penjual melakukan konfirmasi pembayaran, terus mencetak bukti pembayaran dan mengambil, atau pembeli mengambil, kemudian penjual mengantar barang yang telah dibeli tadi. Terus proses selesai. Yang ketiga itu yang tugas 3 yaitu pembuatan dokumen SRS kebutuhan fungsional dan non fungsional. Di sini ada 4 kode. Yang pertama SKPL F1, yaitu SKPL artinya sistem kebutuhan perangkat lunak, yang dimana kode pertama F1 yaitu fungsionalitas,
maka SKPL fungsionalitas pertama dengan deskripsi sistem dapat digunakan melakukan login ke dalam sistem. Yang kedua yaitu SKPL fungsional kedua yaitu calon pembeli. Sebelum melakukan pembelian barang, calon pembeli harus melakukan registrasi melalui aplikasi, yaitu aplikasi penjualan velg. Nah, pembeli ini di dalamnya terdapat menu-menu sistem seperti melihat barang, menambahkan, memesan, konfirmasi pesanan, membatalkan pesanan, dan mencetak nota. Terus yang ketiga yaitu SKPL fungsionalitas ketiga yaitu yang dimiliki sisi penjual atau admin. Nah, di sini admin berperan sebagai admin memiliki otoritas untuk mengelola data pembelian, pengelolaan data barang, konfirmasi pesanan pembeli, dan mengelola laporan barang. Terus kode yang keempat atau terakhir SKPL fungsionalitas keempat yaitu melihat rekapitulasi penjualan pada sisi admin. Nah, yang ini tugas 3 yaitu yang tadi kan fungsionalitas dan sekarang pembuatan dokumen SRS kebutuhan non fungsionalitas. Di sini ada 5 yaitu SKPL non fungsionalitas pertama yaitu ada keamanan atau security. Di sini sistem dilengkapi dengan autentikasi login untuk pembeli dan admin. SKPL kedua yaitu usability. Sistem memiliki tampilan user interface yang mudah dipahami. Terus SKPL ketiga yaitu performa. Sistem dapat menyediakan kemampuan memberikan informasi secara baik dan real time. Terus SKPL keempat yaitu accessibility, yaitu sistem dapat diakses oleh pengguna melalui jaringan internet. Terus SKPL yang terakhir atau non fungsional kelima operasional, yaitu sistem dapat berjalan dengan dijalankan spesifikasi perangkat seperti spesifikasi komputer minimal intercore, minimal RAM 2GB, dan menggunakan Windows. Nah, yang terakhir yaitu tugas keempat yaitu use case diagram dari studi kasus yang dipilih, yaitu studi kasus penjualan velg mobil. Nah, di sini ada 2 aktor. Yang pertama itu pembeli. Pembeli di sini bisa melihat barang, menambahkan barang ke keranjang, memesan barang, konfirmasi pesanan. Nanti setelah konfirmasi, maka pembeli akan isi data diri dan pilih metode pembayaran. Setelah itu, pembeli juga bisa mencetak nota pembayaran, dan pembeli juga bisa berhak membatalkan pesanan jika pesanan tidak diinginkan atau pesanan salah. Terus sebelum ini dijalankan, maka pembeli itu wajib login ke sistem sebagai user. Nah, di sini ada penjual atau pemilik toko. Pemilik toko ini bisa mengelola data pembeli, mengelola data barang, konfirmasi pesanan pembeli, dan mengelola laporan barang. Untuk mengelola 4 use case ini, penjual atau pemilik diharuskan atau wajib untuk login ke sistem terlebih dahulu. Penjelasannya di sini yaitu aktor 1 pembeli dapat melakukan beberapa perintah atau aksi, yaitu tadi dapat menambahkan barang, dapat melihat, memesan, mencetak, mengkonfirmasi pesanan yang sudah dibeli, dapat membatalkan pesanan. Dan aktor kedua, penjual, pemilik, admin dapat melakukan beberapa perintah, yaitu dapat mengelola data. Pembeli dapat mengelola data barang, dapat melakukan konfirmasi pesanan pembeli, dan dapat mengelola laporan barang. Nah, syarat antara kedua aktor ini yaitu harus sudah login ke sistem. Oke, mungkin itu saja penjelasan pertemuan 1 sampai 4.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.